Tetapkan hati kita untuk tetap semangat beribadah kepada Tuhan. Amin. Ayo kita berdoa bersama-sama untuk beribadah dan juga untuk persembahan. Mari kita memberi dengan sukacita dan sukarela. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat hari ini kami mau kembali datang kepadamu Tuhan. Kami mau beribadah, kami mau bawa hati yang penuh sukacita, hati yang penuh ucapan syukur, bahkan hati yang penuh harap kepadamu ya Tuhan. Kami mau memandang wajahmu, kami mau berharap-harap kepadamu. Kalau ada di antara anak-anakmu yang saat ini sedang letih, lelah, lesu Tuhan, hilang semangat Tuhan, biar hadiratmu memenuhi anak-anakmu kembali bersukacita, mendapatkan kekuatan baru. Kami mau rayakan kebaikanmu, kami mau rayakan akan kesetiaanmu dengan bersukacita di hadirat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kuduskan ibadah ini dan berkati anak-anakmu yang membawa persembahan, berkati anak-anakmu Tuhan yang setia memberi ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, hati yang baru Tuhan ada pada kami, untuk hati yang taat kepada Tuhan dan juga hati yang bermurah hati Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami datang kepada Tuhan dengan sukacita. Haleluya, amin. Mari semangat untuk membawa pujian di hadapan Tuhan. Ya, kita punya Tuhan yang baik, yang luar biasa, yang hebat, yang dahsyat. Nyanyikan. Sebab Tuhan maha besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Lagi ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat. Kuasanya dahsyat, 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 dahsyat menghancurkan musuh. Lagi. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Haleluya. Saya percaya semua jemaat Tuhan merasakan hadirat Tuhan dan diberkati. Amin. Tiba saatnya kita untuk lebih lagi untuk memuji Tuhan kita, karena Dia yang layak kita puji, karena Dia yang layak kita sembah. Mari kita percayakan hidup kita kepada Tuhan, karena rencana Tuhan adalah rencana yang indah bagi kita. Amin. Mari kita angkat pujian ini
Tuhan ku percaya, rencana-Mu indah bagi setiap kami, Bapa. walau saat ini tak ku mengerti. Amin. Engkau telah berfirman kan beri masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu
Terima kasih Tuhan buat segala yang Kau kerjakan dalam hidup kami Bapa. Ajar kami Tuhan selalu ingat kasih-Mu Bapa, ingat kebaikan-Mu Tuhan, supaya kami tetap berjalan dalam pimpinan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua di dalam tangan Engkau ya Bapa. Tuhan, kami mau satukan hati kami Bapa untuk membawa bangsa kami ke dalam tangan Engkau. Berkati bangsa kami Tuhan, Indonesia dan Australia Bapa. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan, Kamu berkati ya Bapa. Masa-masa sulit ini Tuhan, kami percaya Tuhan kuasa-Mu Tuhan yang Kau pulihkan bangsa kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, masa-masa pemulihan akan terjadi Tuhan, karena Engkau yang berkuasa buat semua ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan semuanya pasti akan dipulihkan oleh Engkau ya Bapa. Semuanya ada pada waktunya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan seluruh bangsa kami ini dalam tangan Engkau ya Bapa. Biar Engkau yang memberkati Tuhan. Ada roh pertobatan juga Tuhan, hujan pertobatan juga Tuhan Kau curahkan di dalam nama Yesus ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kamu berkati Tuhan anak-anak-Mu ya Bapa yang melayani Engkau Tuhan. Kau tetapkan, kasihkan satu hati yang untuk melayani Engkau, taruhkan hati yang lebih lagi melayani Engkau, hati yang haus akan Engkau, hati yang haus melayani Engkau ya Bapa. Walaupun situasi apapun Tuhan, ajar kami tetap setia dan taat pada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini dalam tangan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur buat semua yang Kau berikan buat kami. Kami dapat melayani Engkau Tuhan, suatu anugerah yang bagi kami ya Bapa. Kami bisa melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan isi hati-Mu ya Bapa. Bicaralah Tuhan buat setiap hati kami ya Bapa. Kami percaya firman-Mu Tuhan, ya dan amin ya Bapa. Biarlah Engkau yang memberkati setiap firman-Mu Tuhan yang keluar dari mulut hamba-Mu ya Bapa. Berkati hamba-Mu juga yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Kau urapi Tuhan di dalam nama Yesus Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan, kami siap Tuhan untuk menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah apa yang disampaikan pada sore hari ini dapat menambahkan iman percaya kita kepada Tuhan. Pada sore hari ini saya mau coba bawakan firman Tuhan mengenai berpegang pada janji Tuhan di masa-masa sulit saat ini. Seperti kita ketahui ya, bahwa berjalan bersama Tuhan itu tidak selalu mulus. Jalannya kadang-kadang berliku, naik turun gunung, lembah, dan semuanya itu tidak mudah kadang-kadang kita lalui ya. Saat kita menghadapi itu, kadang-kadang kita mulai merasa hidup kita tuh merasa lelah dan ragu. Dan kadang kita merasa, kok Tuhan capek ya menghadapi hidup ini, capek gitu. Tapi percayalah bahwa Tuhan itu tidak akan selalu meninggalkan kita. Dan banyak pertanyaan yang timbul dalam hati kita. Di manakah ujungnya? Jalan ujungnya itu nanti di mana Tuhan? Terus bagaimana kalau setelah semua yang kita perjuangkan itu, hidup kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan? Dan satu lagi, kita kadang-kadang menanyakan apakah janji-janji Tuhan itu benar dan bisa akan menjadi kenyataan dalam apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang itu semua pertanyaan itu timbul dalam hati kita, dan dari semua itu kita dapat ambil kesimpulan, kita dapat rangkumkan bahwa bagaimana kita dapat teguh memegang janji-janji Tuhan dalam situasi dan kondisi yang tampaknya jauh dari kenyataan dan kebaikan, dan bahkan jauh dari rencana akan Tuhan yang sudah berikan dalam hidup kita. Lalu bagaimana cara Tuhan memenuhi janji-janjinya? Dari sini kita akan coba belajar ya. Ada beberapa poin. Saya cuma bisa coba hari ini ambil 3 poin saja, biar kita bisa belajar lebih lagi. Saya coba masuk yang poin yang pertama, yaitu ya, dalam menepati janji-janji Tuhan, berpegang kita dalam masa-masa sulit ini. Yang pertama adalah Tuhan tidak lalai dalam menepati janji-janjinya.
Seperti tertulis dalam 2 Petrus 3 ayat 9, dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Di dalam Alkitab kita lihat bahwa banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan bahwa Tuhan itu banyak janji. Banyak yang Alkitab itu bahkan ada ribuan ayat yang menyatakan janji-janji Tuhan. Dan kita tahu ya bahwa janji Tuhan itu selalu ditepati. Tidak seperti kita sebagai manusia. Kita kadang seringkali ngucapin janji. Janji ini, janji itu. Tapi kadang-kadang kita sendiri lupa akan janji yang kita ucapkan. Dan bahkan kita kadang-kadang mengingkari janji itu. Tetapi kita percaya Tuhan itu tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan itu selalu setia dan selalu ingat akan janji yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan itu janji Tuhan itu sangat luar biasa. Menepati janji itu adalah salah satu karakter dari Tuhan. Contoh yang biasa kita lihat ambil dari Alkitab yaitu contoh dari Abraham, di mana Tuhan berjanji bahwa akan memberikan Abraham dan Sarah seorang anak. Bagi Abraham dan Sarah itu mustahil, di masa tuanya mana mungkin bisa masih mendapatkan anak, tapi Tuhan berjanji kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan anak. Dan benar kan? Tuhan itu menepati janjinya. Biarlah kita percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah lalai dalam menepati janjinya. Tuhan itu selalu setia dan itu sekali lagi saya bilang bahwa itu adalah salah satu karakternya Tuhan dalam menepati janji-janjinya. Hal yang kedua, poin yang kedua yaitu biarlah kita berjalan dengan iman dan ketekunan. Kita belajar kita bahas dulu soal iman. Bagi kita itu gampang untuk percaya akan janji Tuhan kalau harapan kita cepat terkabul atau hidup kita itu sedang baik-baik saja. Tapi bagaimana jika dalam keadaan sulit? Apakah kita mampu tetap berjalan dalam memegang janjinya Tuhan? Apakah kita bisa terus beriman, pegang dalam janjinya Tuhan yang sudah berikan dalam kehidupan kita? Kita buka dalam ayat Ibrani 11 ayat 6. Dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita kembali lagi lihat contoh seperti Abraham, di mana Abraham disuruh Tuhan untuk meninggalkan tanah tempat kediamannya, sanak saudaranya, semuanya, di mana Tuhan suruh untuk pergi dan meninggalkan tempat itu ke tempat di mana Tuhan yang sudah tunjukkan kepada Abraham. Sedangkan Abraham tidak tahu itu tempat itu bagaimana. Dan kita bisa lihat bahwa Abraham beriman menuruti apa yang Tuhan katakan. Abraham memilih percaya dan terus berjalan dengan iman. Dan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, biarlah kita tetap hidup kita terus dipimpin oleh iman. Meski kita kadang tidak tahu bagaimana masa depan kita, tetaplah berjalan bersama Tuhan. Kadang pasti hidup kita pasti merasa khawatir ya. Kadang kita merasa hidup kita terlihat kok seperti sama-sama aja sih, nggak ada perubahan, sama aja dah, nggak ada perubahannya, begitu-gitu aja. Tapi biarlah kita jangan pikirkan itu terus. Hendaklah kita tetap terus melangkah dengan iman. Karena dengan iman itu akan membawa kita kepada penggenapan janji-janjinya. Perjalanan iman kita tidak akan pernah akan sia-sia. Walaupun butuh waktu yang sangat lama dan juga butuh waktu yang lama dah untuk menepati janji-janji Tuhan itu supaya tergenapi dalam kehidupan kita. Itu untuk iman. Dan sekarang kita masuk untuk ketekunan. Ketekunan kita bisa belajar dari Yosua. Kita buka dulu Ibrani 10 ayat 36.
Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Dalam ayat Ibrani ini menyatakan bahwa kita harus memiliki ketekunan dalam menunggu janji Tuhan. Seperti tadi saya bilang, dalam soal ketekunan itu biarlah kita belajar dari Yosua, di mana Yosua dijanjikan oleh Tuhan bahwa tembok Yeriko akan rubuh. Tetapi pada waktu itu Yosua melihat kenyataannya di depannya bahwa Yeriko itu masih berdiri kokoh, tegak, teguh, kuat, dengan kokohnya berdiri, tidak rubuh gitu loh. Sama seperti kadang-kadang dalam hidup yang kita alami ya. Tuhan janji akan ada perubahan, ada kemajuan, ada macam-macam lah kita lihat bahwa yang tidak seperti yang sama seperti saat ini, sekarang ini. Tetapi kita lihat itu kok nggak ada ya, nggak ada perubahannya, sama aja. Di sini kita harus belajar bahwa kita harus mengingatkan diri kita kembali bahwa sebuah janji yang diberikan, maka itu kita juga diajar untuk waktu belajar menunggu, belajar untuk butuh penungguan. Seperti Joshua disuruh Tuhan untuk mengelilingi tembok Yeriko selama 7 hari. Dalam hari pertama, dalam beberapa hari itu tidak ada terjadi apa-apa. Sepertinya kok sama aja ya. Hari pertama, hari kedua nggak ada perubahannya. Sama aja tuh tembok Yeriko berdiri teguh, kokoh. Nggak ada perubahan apa-apa. Kan kalau kita maunya kita nih ya. Hari pertama ada kayak pasir-pasir yang jatuh, atau ada kayak batu yang sedikit jatuh berapa biji gitu kan. Maunya kita kan mau begitu, tapi kenyataannya tidak ada satupun, semuanya seperti biasa aja, nggak ada perubahan apa-apa. Di sini Tuhan mengajarkan bahwa apa yang dinamakan percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak ingin kita percaya pada kekuatan kita sendiri, seperti anggaplah seperti Yosua. Tuhan tidak ingin mereka itu percaya dengan kekuatan mereka sendiri. Tuhan tidak ingin bahwa dengan usaha kemajuan mereka sendiri itu ada perubahannya. Dengan kekuatan mereka, kemampuan mereka, keinginan mereka yang mereka alami. Tapi Tuhan mau melihat apa yang Tuhan perbuat dalam hidup mereka. Sekali lagi seperti di dalam Amsal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi Tuhan mau supaya kita tidak belajar pada pengalaman kita, pada kekuatan kita sendiri, pengalaman kita sendiri. Tapi seperti dalam Amsal ini dikatakan bahwa jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Jadi Tuhan mau supaya kita tetap percaya kepada Tuhan, percaya kepada janjinya. Percaya saja gitu loh, dengan iman dan dengan ketekunan kita. Seperti ada istilah dikatakan, dalam bahasa Inggris dikatakan, God wants us to walk by faith, not by sight. Jadi Tuhan ingin kita berjalan dengan iman, bukan dengan mata kelihatan apa yang kita lihat. Ya, itu ada ayat ya di dalam Ibrani 11 ayat 1 di mana dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kita berjalan dengan iman, dengan tekun. Kita dengan hal itu kita kan jadi gak tahu itu kapan penggenapan janji Tuhan itu akan terjadi. Kapan terobosan itu akan terjadi kita tidak tahu. Yang penting yang saat ini kita harus tahu bahwa kita tahu siapa yang akan membuat terobosan itu. Kita gak peduli, gak usah pusingin kapan itu terjadi, tapi kita harus yakin siapa yang akan membuat terobosan itu, yang membuat segala sesuatunya menjadi terjadi, menjadi iya, dan janji-janji Tuhan itu akan digenapi. Seperti balik lagi seperti Yosua dan bangsa Israel itu akhirnya berhasil kan melihat janji Tuhan. Pada hari ke-7 akhirnya tembok Yeriko itu runtuh. Dengan Yosua dan bangsa Israel itu tekun,
dia memegang apa yang sudah janjikan dan tekun dia lakukan. Berhari-hari selama 7 hari Tuhan suruh, dia tekun, tidak lelah. Walaupun kadang-kadang pasti ada capeknya, tapi dia tetap terus tekun dan beriman melakukan apa yang Tuhan suruh. Dan percaya bahwa janji Tuhan itu akan terlaksana, akan digenapi. Kita jangan menyerah. Kita tetap terus melangkah dengan setia dengan iman. Mungkin saat ini keadaan kita saat ini ya sudah ada di putaran yang ke-5 atau ke-6. Tunggu aja. Tetap setia, tetap tekun. Tetap pegang iman kita. Bahwa pada saatnya nanti sebentar lagi kita akan melihat janji-janji Tuhan. Jadi biarlah kita belajar dengan poin kedua ini, tetap kita berpegang pada iman kita. Dan dengan tekun melakukan apa yang sudah Tuhan suruh dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yaitu biarlah kita, poin ketiga ini dikatakan, biar kita belajar, hiduplah seolah-olah bahwa kita telah menerima janji-janjinya. Walaupun pada kenyataannya kan belum terima, tapi kita mau belajar bahwa Tuhan itu sudah memberikan janjinya kepada kita dan kita mau, kita seolah-olah kita udah dapat gitu loh. Udah dapat apa yang Tuhan janjikan. Kita pegang itu. Paling gampang ya lihat lagi contohnya, banyak kan kali ini banyak contohnya di Abraham dah lah gitu. Kan Abraham dijanjikan dikasih anak Ishak. Akhirnya kan dia dapat tapi akhirnya Tuhan minta kembali kan, untuk dimana Abraham diminta untuk menyerahkan Ishak kembali kepada Tuhan, menyerahkan, dikorbankan. Tetapi apa yang dilakukan Abraham? Apakah Abraham menolak? Apakah Abraham komplain bahwa lah kan Tuhan dulu pertama udah janji, tapi sekarang kok Tuhan ambil lagi? Apakah Tuhan Abraham seperti itu? Tidak kan? Abraham itu nggak takut kehilangan apa yang sudah Tuhan kasih. Dia tidak takut. Dia bahkan ya nggak apa-apa, karena dia percaya, dia mempunyai iman yang sangat kuat, yang sangat teguh bahwa Tuhan akan sanggup membangkitkan kembali anaknya. Dan dia percaya bahwa itu apa yang Tuhan sudah janjikan, itu dia percaya, dia janji bahwa Tuhan itu, biarpun Ishak nanti diserahkan, dikorbankan, dia percaya pasti saatnya nanti Tuhan akan sanggup membangkitkan dia, membangkitkan kembali Ishaknya. Itu ada di dalam ayatnya di dalam Ibrani 11 ayat 19. Dikatakan, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang-orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Di situ kita tahu ya, kita belajar dari Abraham. Dia percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik. Dia percaya bahwa seolah-olah walaupun seakan-akan tuh janji itu belum diterima kan, bahwa kalau Ishak diserahkan, Ishak dikorbankan, Ishak akan meninggal atau mati. Dan dia percaya bahwa Ishak itu akan diberikan kembali kepada Abraham. Tuhan akan memberikan kembali anaknya. Dan itu maka kita pegang bahwa Tuhan itu sangat setia dan adil dalam menghadapi janji-janjinya. Dan bagi kita itu maka kita belajar bahwa biarpun kita belum terima janji Tuhan, kita percaya, soalnya kita udah kita nikmati janji-janji Tuhan itu. Kita percaya bahwa kita udah terima itu. Kita nggak tahu kapan itu akan digenapi. Mungkin besok, lusa, atau tahun depan, atau 10 tahun lagi, kita nggak tahu. Tapi biarlah kita jangan lepaskan keyakinan kita untuk tetap terus percaya. Terus beriman seperti Abraham yang bahwa janji Tuhan itu terlalu tepat pada waktunya. Hiduplah seolah-olah kita telah menerimanya. Tapi terus bagaimana nih nanti kalau misalnya sampai hidup kita nih, sampai kita tua, sampai kita bahkan sudah sampai kita mati istilahnya, kok kita nggak menerima janji Tuhan, nggak menikmati, kok mana buktinya apa yang kita sudah lakukan? Apakah kita akan menyesal? Kita akan nyesel nih telah berpegang terus pada janji Tuhan. Nyesel nggak ini? Oh kayaknya percuma nih selama ini nih kita sampai sekarang nggak nikmatin. Gitu.
di sini kita mau belajar, jadi kita jangan merasa kecewa. Yang penting bukan apakah kita yang dapat menikmati janji Tuhan. Itu nggak gitu penting lagi. Atau ya selama hidup kita ini kita nggak ada istilah iman kita itu sia-sialah. Untuk tetap percaya pada Tuhan itu selama ini ya percuma dong. Buktinya sampai sekarang sampai istilahnya sampai detik-detik terakhir napas kita terakhir tuh kita nggak dapat janji Tuhan. Kayak percuma gitu. Jangan. Kita tetap percaya walaupun janjinya kita tidak nikmati, janji Tuhan itu kita tidak nikmati, mungkin keturunan kita, anak cucu kita yang akan nikmati. Dan bahwa tetap kita yakin dan percaya bahwa iman kita, apa yang sudah kita perbuat selama hidup kita itu tidak akan sia-sia. Semuanya itu tetap sudah diperhitungkan dalam perhitungan Tuhan. Tuhan selalu tidak lalai dalam menepati janji-janjinya. Jadi kadang-kadang di masa sulit ini ya, kadang-kadang kita suka nunggu mana Tuhan janjinya. Janji Tuhan katanya saya akan dapat kemakmuran, hidup sehat. Banyak deh, apalagi sekarang makin sulit kan, hidup di dunia ini semakin sulit. Perekonomian, kehidupan kita, rumah tangga, semuanya berasa lebih sulit dibandingin yang dulu-dulunya. Biarlah kita ya saat ini ya tetap terus berpegang pada janji-janji Tuhan. Karena kita percaya seperti yang tadi sudah dibelajar kita belajar ada 3 poin. Bahwa yang pertama, ingatlah bahwa Tuhan itu tidak pernah lalai dalam menepati janji-janjinya. Yang kedua, biarlah kita terus berjalan dengan iman dan ketekunan dalam menunggu janji-janjinya Tuhan. Yang ketiga, biarlah kita tetap hiduplah kita seolah-olah kita sudah menerima janji-janji Tuhan itu. Biarlah sore hari ini dengan apa yang di-sharingkan dapat menguatkan kehidupan kita semuanya dalam menunggu pengedapan janji-janji Tuhan. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk sore hari ini ya Bapa, di mana kami belajar ya Bapa dalam penggenapan janji-janji-Mu ya Bapa, menunggu ya Bapa akan janji-janji yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami semua ya Bapa. Di masa-masa sulit saat ini ya Bapa, biarlah kami tetap setia ya Bapa, tetap iman kami tetap terus ya Bapa. Iman kami menaruh pengharapan kepada Engkau ya Bapa, dan tekun di dalam Engkau ya Bapa dalam menunggu pengenapan janji-janji-Mu. Biarlah ya Bapa, kami ya Bapa ingin ya Bapa terus menaruh pengharapan kami, iman kami ya Bapa pada Engkau ya Bapa. Biarlah ya Bapa kami percaya Tuhan Engkau yang memampukan sehingga semuanya itu ya Bapa pada saatnya nanti ya Bapa janji-Mu akan digenapi. Kami percaya Tuhan waktu yang Kau sudah berikan dalam kehidupan kami ya Bapa, waktu yang tepat ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan, biarlah ya Bapa, apa yang sudah kami belajarkan sore hari ini Bapa, kami dapat terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah ya Bapa terus akan beracara dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat terus ya Bapa, iman kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ya Bapa kehidupan kami ya Bapa selanjutnya, masa depan kami pada Engkau saja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada semua yang sudah melayani pada hari ini, semua yang ambil bagian untuk melayani hari ini. Berkat Tuhan, anugerah Tuhan, dan pengurapan Tuhan biar terus bertambah dalam kehidupan saudara. Dan sebentar mari sama-sama kita mau angkat tangan kita mau terima berkat yang datang daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bawalah berkat anugerah yang datang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kita semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk menjemput kita semua, dan kita boleh didapati sebagai hamba-hamba yang setia dan berkenan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.
Biar langit tampak suram, kenyataan bias terlihat buram, tapi kasih-Nya Tuhan buat hidupku tentram. Sebab Dia beri hati yang baru, mau taat padanya selalu. Topan badai pastikan berlalu, karena Yesus bersamaku. Sebab Dia beri hati yang baru, mau taat padanya selalu. Topan badai pastikan berlalu, karena Yesus di hidupku. Biar langit tampak suram, kenyataan bias terlihat buram, tapi kasih-Nya Tuhan buat hidupku tentram. Sebab Dia beri hati yang baru, mau taat padanya selalu. Topan badai pastikan berlalu, karena Yesus bersamaku. Sebab Dia beri hati yang baru, mau taat padanya selalu. Topan badai pastikan berlalu, karena Yesus di hidupku. Music. Sebab Dia beri hati yang baru, mau taat padanya selalu. Topan badai pastikan berlalu, karena Yesus bersamaku. Sebab Dia beri hati yang baru, mau taat padanya selalu. Topan badai pastikan berlalu, karena Yesus di hidupku. Topan badai pastikan berlalu, karena Yesus di hidupku.